Paspor ya guys. Nah, kemarin itu saya ke kantor imigrasi ya guys untuk melengkapi persyaratan yang kurang seperti catatan saya sama scheduler dan juga Simen booknya ya guys. Jadi saya kemarin membawa yang aslinya Simen booknya seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika saya menyerahkan dua dokumen itu yang kurang, yaitu hasilnya adalah paspor saya bisa dilanjutkan lagi dan beres dan bisa diambil hari Kamis ya guys. 3 hari setelah semua persyaratan perlengkapan yang diminta itu beres, baru bisa diambil 3 hari setelahnya seperti itu ya guys. Jadi saya ke sana hari Kamis. Pada intinya pasportnya sudah selesai ya guys. Nah, sedikit informasi untuk masalah pasportnya. Kalau kalian tidak mempunyai job letter, sedangkan kalian tidak menggunakan agent, jadi apa saja yang harus kalian lengkapi? Persyaratan tambahannya adalah yaitu BST yang aktif, Simen book yang masih aktif, dan juga job letter ya guys. Jadi tiganya itu harus dilengkapi. Kalau kalian tidak mempunyai job letter, kalian harus mempunyai cecetan seperti yang saya kasih kepada petugasnya ya guys. Jadi cecetan kalian sama scheduler. Apa yang kalian chat sama scheduler, kalian print out saja. Misalnya kalian ingin berangkat lagi, yang pastinya kalian ingin berangkat lagi ya, kalian print out saja dan kasih buktinya bahwa kalian itu ingin ke kapal pesiar lagi seperti itu ya. Kalau kasusnya sama dengan saya, itu untuk masalah pasportnya. Biaya yang saya keluarkan dari awal sampai akhir untuk 3 dokumen ini, untuk BST-nya itu 1,3 di luar dari transportasi ya guys. Jadi saya dari Buleleng ke Denpasar itu perkiraan kalau transportasi habis sekitar 100 ribuan, kurang lebih 100 ribuan ya, bolak-balik bensin seperti itu. Sedangkan Simen booknya cuma 100 ribu dan sedangkan pasportnya 350 ribu seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan ketika 3 dokumen ini sudah selesai dibuat, yaitu saya menunggu job letter ya guys, karena saya tidak mau seperti paspor lagi kasusnya. Kalau saya membuat atau memperpanjang si Wandi, takutnya mereka itu meminta job letter seperti itu, atau mungkin bukti-bukti seperti itu ya. Maka dari itu saya tunggu dulu job letternya. Kalau job letternya udah datang, yang pastinya scheduler tidak akan memberikan job letter yang begitu mendadak. Jadi tanggal keberangkatannya itu mendadak banget, nggak mungkin ya guys. Tapi kadang-kadang juga terjadi, tergantung sih. Kalau mereka melihat dokumen kita masih aktif semua, biasanya kalau dikasih mendadak ya kita harus berangkat seperti itu. Nah, biasanya kalau seperti saya ini kayaknya nggak mungkin mendadak, paling dikasih job letter berangkatnya itu paling lagi 4 bulan lagi atau 3 bulan lagi seperti itu ya, karena kita harus mengurus dokumen-dokumen yang mati seperti itu. Nah, jadi dokumen yang belum selesai yaitu si Wandi, visa, dan medical certificate. Untuk biayanya sudah ada bayangan sih ya. Untuk medical sertifikatnya sekitar habis 3 jutaan kalau nggak salah ya. Sebelumnya saya membuat perkiraan habis segitu. Dan untuk si Wandinya kalau kita menggunakan agent perkiraan habis 3 juta, karena kemarin saya melihat di agentnya, salah satu agent ya yang ada di Bali, habisnya sekitar 3 jutaan ya guys. Lumayan banyak banget sebenarnya ya. Jadi pengalaman saja nih buat saya dan buat kalian juga. Kalau kalian misalnya istirahat kerja di kapal pesiar, tiba-tiba kalian ingin berangkat lagi seperti itu ya, misalnya kalian ingin ada rencana membuat apa, atau kalian kehabisan duit atau apalah itu ya, kalian berangkat lagi ke kapal pesiar dan kalian tidak mempunyai ide usaha apa yang kalian buat di rumah, kalian berangkat lagi ya, kasusnya seperti ini ya. Jadi dokumennya itu harus diperpanjang semua, itu benar-benar satu demi satu harus diselesaikan ya guys, tidak bisa sekalian seperti itu ya. Jadi banyak dokumen yang harus dipersiapkan dan harus sabar juga menunggu surat cinta dari scheduler, yaitu job letter ya guys. Semoga saya cepat mendapatkan job letter karena sudah 1 bulan ya, tapi nggak mungkin juga sih secepat itu ya guys, karena sekarang si schedulernya chat saya bahwa mereka itu, bukan mereka sih, jadi posisi saya itu masih penuh katanya di kapal pesiar, jadi masih seimbang seperti itu ya. Jadi kalau ada yang kosong satu, mungkin saja saya akan dikirim lagi kapal pesiar seperti itu ya guys. Jadi harapan saya satunya adalah harus bersabar menunggu job letter dari scheduler. Jadi itu saja untuk video kali ini, semoga sedikit ada bayangan ya untuk masalah dokumennya. Jadi tidak sedikit dokumen yang harus dipersiapkan, banyak sekali, dan kasusnya seperti ini. Kalau kalian ingin memperpanjang semua dokumen tanpa job letter, tanpa agent ya guys, semoga sedikit terbantu, ada bayangan buat kalian yang ingin kerja ke kapal pesiar lagi. Sampai jumpa lagi di next video ya guys, bye bye.